Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Khususnya ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang saat ini mau mendaftar PPG prajabatan atau PPG dalam jabatan, di mana program ini merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset serta Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Pembahasan saya mengenai perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di layar ini sudah saya tunjukkan dua side atau dua bagian. Yang pertama ialah bagian sebelah kiri dan yang kedua bagian yang sebelah kanan. Kita mau menjelaskan dulu bagian yang sebelah kiri mengenai PPG dalam jabatan. Gimana jika Bapak Ibu bisa melihat pada informasi yang saya sematkan di layar ini, bahwasanya PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sudah masuk dalam data pokok pendidikan atau yang sering disebut aplikasi Dapodik. Menurut informasi yang dimuat pada laman tersebut, diinformasikan bahwasanya bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam aplikasi Dapodik itu juga diberikan rentang waktu yang sudah ditentukan. Berdasarkan surat edaran untuk rekrutmen PPG dalam jabatan ini, Bapak Ibu semuanya, yaitu terhitung TMT-nya dari 2019 ke bawah, 1 Januari 2019 ke bawah. Jika Bapak Ibu sudah masuk di aplikasi Dapodik, tetapi TMT atau terhitung mulai tugasnya lebih dari 1 Januari 2019, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Yang kedua, peserta melakukan pendaftaran melalui laman PPG Kemdikbud. Ini umum ya Bapak Ibu ya. Saya mau membahas bagian persyaratan yang memang membedakan antara PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Persyaratan yang pertama yaitu Bapak Ibu sudah menjabat sebagai guru, sudah masuk di aplikasi Dapodik. Terus yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu ini memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang studi yang dilamar. Nah, berdasarkan informasi pada surat edaran ini dijelaskan bahwasanya yang pertama ialah berijazah minimal S1 maupun D4, terus mempunyai SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, PKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah. Terus ketua yayasan, SK dari ketua yayasan bagi teman-teman yang mengajar di yayasan, dan SK dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau PKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang lingkungan. Jadi dalam artinya Bapak Ibu yang saat ini sudah menjabat sebagai guru honor daerah tingkat 1 maupun guru honor daerah tingkat 2 itu bisa mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan. Artinya dalam jabatan itu berarti Bapak Ibu sudah menjabat sebagai guru sehingga bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Lebih lanjut pada informasi yang dimuat pada surat edaran ini juga Bapak Ibu dijelaskan bahwasannya untuk SK yang digunakan juga sudah ada peraturannya. Ada peraturan tertentu yang perlu Bapak Ibu sesuaikan. Karena memang untuk PPG dalam jabatan ini banyak ketentuan ya Bapak Ibu, selain yang saya jelaskan mengenai TMT tadi, ijazah juga, terus SK yang di-upload pun harus legalisir berdasarkan status Bapak Ibu masing-masing. Kalau PNS itu menggunakan SK dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau PKD. Dan untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan itu juga menggunakan SK yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota ataupun PKD. Sedangkan guru yang mengajar di sekolah yayasan itu bisa tanda tangan dari ketua yayasan, dan guru yang mengajar di sekolah negeri itu menggunakan SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan.
yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, ataupun BKJ. Ini wajib ya Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan, atau status Bapak Ibu sudah mengajar sebagai guru. Oke, yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai PPG prajabatan. Prajabatan artinya sebelum Bapak Ibu menjabat sebagai seorang guru, ya, prajabatan. Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, di sini pun berdasarkan informasi pada surat edaran ini Bapak Ibu juga sudah bisa mengetahui perbedaan. Yang pertama ialah dari segi persyaratan. Persyaratan di sini Bapak Ibu, yang pertama ialah warga negara Indonesia tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru kepala sekolah pada data pokok pendidikan. Kalau yang PPG dalam jabatan tadi, yaitu sudah masuk di dalam aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu, atau sudah mengajar pada satuan pendidikan. Pada poin yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki NUPTK. Ini Bapak Ibu yang mau mengikuti PPG dalam jabatan. Sedangkan yang PPG prajabatan ialah warga negara Indonesia belum pernah masuk Dapodik, berusia paling tinggi 32 tahun pada tahun 31 Desember tahun 2022, karena memang PPG prajabatan dibuka tahun 2022 ini, memiliki ijazah S1 maupun D4. Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,0, memiliki surat keterangan sehat jasmani rohani, memiliki surat keterangan kelakuan baik, memiliki surat keterangan bebas narkoba, menandatangani fakta integritas, dan mengikuti tahap seleksi. Jadi seperti itu ya, perbedaannya juga sudah jelas. Untuk syarat-syaratnya juga sama, artinya dari mulai surat bebas narkoba, surat sehat jasmani rohani ini juga sama. Yang membedakan itu tadi ya, statusnya. Ketika PPG dalam jabatan, status Bapak Ibu sudah menjadi seorang guru, sedangkan PPG prajabatan, Bapak Ibu belum pernah menjadi seorang guru atau sudah menjadi seorang guru tetapi datanya belum masuk di data pokok pendidikan. Itu nggak jadi masalah. Bisa mendaftar sebagai calon peserta PPG prajabatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk persyaratan umurnya juga berbeda jauh. Kalau PPG prajabatan ini 32 tahun, kalau PPG dalam jabatan ini 58 tahun per 31 Desember tahun. Memiliki NUPTK, kalau yang PPG prajabatan tidak memiliki NUPTK bisa, karena memang notabene Bapak Ibu belum masuk di data pokok pendidikan, karena kita mengajukan NUPTK pun itu harus sudah masuk di data pokok pendidikan atau aplikasi. Ini untuk kuota nasional juga sudah ada ya Bapak Ibu ya, yang PPG prajabatan. Jadi nanti bedanya ialah ketika Bapak Ibu mendaftar sebagai PPG prajabatan, selain yang saya sebutkan tadi, nanti Bapak Ibu ketika dinyatakan lolos seleksi, nanti mengikuti perkuliahan, dan setelah mengikuti perkuliahan nanti Bapak Ibu disilakan untuk pada wilayah yang memang sudah dipetakan oleh kementerian. Jadi kalau yang PPG dalam jabatan nanti kembali lagi ke sekolah asalnya, tapi kalau yang PPG prajabatan setelah PPG nanti akan mengabdi ke wilayah yang memang sudah dipetakan oleh kementerian. Seperti itu. Untuk perbedaan PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa cek saja di lamannya ppg.kemdikbud.go.id. Di sana ada informasi mengenai PPG prajabatan, PPG dalam jabatan, atau informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan profesi guru. Jadi seperti itu informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jika Bapak Ibu masih bingung, bisa tinggalkan komentar pada kolom komentar video ini. Mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.